Hai teman-teman redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami Polres Balangan dari tim cabang olahraga yang mengikuti Porprov 11 di Kandangan tahun 2022. Kami di sini ingin memperkenalkan bahwa di sini ada pelatih dan pengurus cabang olahraga yang mengikuti Porprov 11 di Kabupaten Kandangan. Beliau adalah pelatih dan sekaligus juga pengurus sebagai ketua judo. Yang berada di sini adalah atlet, dan di sini juga atlet judo. Yang di sana adalah pengurus judo, dan di sana pengurus sambo dan atlet sambo. Jadi di sini kami ingin sekedar menyampaikan terkait dengan keberhasilan kami Polres Balangan, di mana kami dalam Porprov 11 Kandangan tadi kami sudah mendapatkan medali emas sebanyak 11 medali emas yang kami persembahkan untuk Kabupaten Balangan. Awal berdirinya, kalau kebetulan saya kan menangani judo. Jadi pada waktu Porprov 10 di Tabalong, waktu itu saya membawa tim poli. Jadi waktu itu saya bawa tim poli, ada ngobrol sama pengurus judo di Tabalong. Saya tanya-tanya, ada berapa sih di judo ini diperebutkan emasnya? Kata mereka 19. Wih, banyak banget, saya bilang. Saya lihat potensi kan, oh judo di Balangan nggak ada nih. Sedangkan emas yang diperebutkan 19. Ini potensi buat Kabupaten Balangan nih ke depannya. Nah, dengan adanya informasi dari Tabalong kayak gitu, saya coba menghubungi, karena kebetulan waktu itu Balangan belum punya induk yang namanya PJSI, Persatuan Judo Seluruh Indonesia. Saya coba-coba nelpon provinsi, bagaimana sih membentuk judo di suatu kabupaten, bilang. Karena kebetulan waktu itu Balangan belum ada. Kata provinsi, pian bentuk aja, pian bentuk kepengurusan, nanti kirim filenya ke tempat saya. Nanti saya proses di provinsi, saya kirim lagi ke Balangan, sampean masukkan ke KONI. Nah, disitulah nanti sampean diakui bahwa judo itu di Balangan ada gitu. Ya, saya laksanakan petunjuknya seperti itu. Saya masukkan semua provinsi apa segala TPK itu sudah, sampai saya masukkan ke KONI, sampai saya dapat bendera judo. Dapat bendera judo dalam artian kita induk judo sudah diakui di KONI Balangan. Waktu itu kepemimpinan ketua KONI-nya Pak Haji Duas. Nah, setelah itu kebetulan kan setelah beberapa bulan saya sakit saya ini kan sempat vakum sekitar 2 tahun. Nah, ada 2 tahun lah Pak Haji kurang lebih 2 tahun. Habis itu kebetulan Pak Jimmy, beliau habis SIP penempatan di Balangan. Kebetulan beliau atlet judo di Banjarmasin. Lalu beliau artinya mengaktifkan kembali judo ini yang sempat vakum 2 tahun itu. Diaktifkan beliau, sempat beliau koordinasi gimana supaya judo kita ini ada kemajuan lah kayak gitu, biar nggak vakum lagi. Ya saya bilang latih aja lah dulu gitu. Kalau memang sampean ada minat untuk melatih anak-anak di Balangan, silahkan. Nah, waktu itu sudah sambil jalan, karena waktu saya masih sakit. Dan kebetulan waktu itu Pak Haji Andi selaku sekretaris harian Ulun, beliau yang ke lapangan menangani judo ini, sambil Ulun backup dari belakang. Dan jujur saya waktu itu sempat pengen berhenti, tapi kata Pak Haji Andi, jangan bang, kita lanjut aja demi kemajuan judo Balangan. Ya sambil jalan terus kan sampai kita mengadakan ini ada event Porprov di Kandangan dengan fasilitas yang ada. Ya saya bilang ya minim lah, kalau untuk kita Balangan masih minim lah fasilitasnya, karena kita gedungnya pun masih gedung ya seadanya gitu, terus matras aja kita masih pinjam gitu, dan dibilang standar internasional masih jauh kok matras untuk main anak-anak gitu. Jadi artinya kalau memang atlet itu latihan kasihan jatuhnya itu
gitu nah. Iya, Ada betul. jatuhnya itu kasihan. Tapi kita berusaha dan artinya dengan fasilitas yang ada, dengan yang minim ini kita tunjukkan prestasi judo bagaimana sih datanya di kandangan. Ya setelah artinya berjalan waktu, latihan terus sampai berangkat ke kandangan dengan artinya atlet judo itu asli dari kita putra daerah Kabupaten Balangan. Jadi tidak ada kita memakai atlet lain atau daerah-daerah mana. Ada kita khusus Balangan aja. Dan alhamdulillah kita dapat berapa kita aja dapat sih? 11. Itu yang semua kalau judo 1 emas, 1 perak, 4 perunggu. Dan itulah artinya wujud kita selama di perjuangan kita judo dari awal membangun kita mendirikan judo di sini sampai kita meraih prestasi. Dan memang keinginan kami ke depan dengan adanya prestasi kayak gini kan kita pengen memang ada regenerasi atlet pertama. Karena kita kalau mengadakan Pak Jimmy kan mungkin Pak Jimmy pindah kadang mutasi kemana gitu. Nah kita pengennya ada regenerasi atlet di sini. Terus yang kedua kita pengen adanya tempat apa namanya itu nan? Dojo. Tempat dojo yang mana nantinya itu di samping untuk judo bisa dipakai untuk atlet lain. Mungkin gulat, sambo, sama-sama latihannya karena matrasnya itu pun sama aja kita gunakan. Yang bentuknya yang kayak dipakai oleh judo gitu. Dan kalau kita mencontoh seperti kayak waktu di kandangan itu dojo itu bisa dipakai untuk kegiatan lain. Contoh kayak macam olahraga senian daerah balogo atau lomba burung misalnya kan bisa dipakai, atau pentas seni juga bisa. Artinya tempat itu bukan untuk judo aja, untuk kegiatan lain pun bisa gitu. Dan saya sangat berharap kepada Pemkab Balangan, terutama karena kami ini di bawah KONI, artinya dibangunkanlah tempat dojo untuk latihan judo untuk kedepannya dan atlet-atlet lainnya. Mungkin untuk dari judo cukup, nanti kita akan sampaikan lagi dari atletnya. Sekarang kita dengarkan lagi dari sambo. Silahkan Pak Seto untuk disampaikan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya kan dari cabur sambo. Memperkenalkan. Intinya kalau kita bicara sejarah awal terbentuknya sambo di Balangan ini ya, kita mulai terbentuk untuk cabur sambo itu masuk ke Indonesia itu mulai dari tahun 2016. Tahun 2016 diperkenalkan di Indonesia, selanjutnya 2019 kita bentuk kepengurusan di provinsi. Berbarengan juga ada sekitar 8 kabupaten itu yang membentuk. Jadi kan berbarengan 2019 juga Kabupaten Balangan resmi memiliki cabur sambo. Jadi untuk di 2019-nya. Nah, setelah itu kita latihan rekrutmen, proses rekrutmen ya kita pertama ya dari teman-teman sendiri kan, kalangan di Polres. Ibaratnya siapa-siapa yang pecinta bela diri ya kita rekrut. Makanya kan seperti Mas Maman ini kan memang orangnya suka bela diri, kita rekrut kan. Terus ada juga rekan kita dari Satpol PP, dari pelajar, mahasiswa, dan ada orang umum juga kan yang dari Baru-Bainu. Cuman karena minimnya fasilitas kita untuk latihan di sini, makanya kita lari kan kemarin itu untuk latihan kita make outdoor, lapangan hijau di Dispora. Pertama kali latihan itu nggak pakai matras, alat seadanya. Ya seperti itu, karena kan setelah itu kita dapat info katanya Gedung Juang bisa dipakai buat latihan. Kita coba latihan di situ dan di situ ternyata kita jadwalnya bentrok dengan cabur yang lain. Cabur judo, silat. Makanya itu kan kita kesepakatan nih 3 cabur selama 1 minggu kita bagilah jamnya supaya nggak bentrok. Lapangannya bisa dipakai semua. Ya walaupun kita matras, kalau kita bilang untuk standar judo maupun sambo itu nggak standar, karena kan yang dipakai itu matras untuk kumite kalau nggak salah.
Jadi untuk yang standarnya kita masih belum punya. Dengan minimnya fasilitas, cuma kan kita semangat rekan-rekan yang lain untuk berprestasi itu masih ada. Makanya kita latihan dan alhamdulillah cabur sambo bisa menyumbangkan medali di Porprov 11 kemarin di kandangan itu 6 emas, 7 perak dan 13 perunggu. Alhamdulillah itu berkat ya konsistensi latihan dari rekan-rekan, support kita dari pimpinan juga kan, yang pasti paling utama itu kan support dari pimpinan kita. Karena tanpa support dari pimpinan kita, dari Pak Kapolres, Pak Waka, semuanya, kita jujur melatih pun kita nggak bisa. Karena terkendala di izin di kedinasan kita. Makanya itu terima kasih banyak itu kepada para pimpinan telah memberikan izin, support dalam pelaksanaan latihan kemarin sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. Untuk harapan kedepannya kira-kira kita samalah sama judo. Gimana caranya kita memiliki fasilitas yang paling enggak dikatakan layak lah untuk cabur bela diri yang menggunakan matras yang agak soft. Itu biasanya tuh yang pakai itu bisa 3 cabur dari judo, sambo sama gulat. Itu rata-rata matrasnya sama. Untuk luas lapangannya pun sama, 12x12. Yang beda itu cuma cover matras. Jadi kalau bisa minta dukungan dari pemerintah daerah, gimana caranya itu supaya tempat kita untuk latihan nyaman lah, adalah fasilitas kita. Walaupun dengan fasilitas minim kita sudah bisa menyumbangkan sumbangsi kepada kabupaten, siapa tahu dengan fasilitas yang lebih memadai kita bisa memberikan hasil yang lebih ke depannya. Amin. Itu aja kira-kira harapan dari kami cabur sambo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami juga ada cabang olahraga gulat, di mana gulat juga pada saat Porprov kemarin menyumbangkan 4 medali emas dan 1 perunggu. Di mana gulat juga sampai saat ini tidak memiliki prasarana dan mereka latihannya tapi alhamdulillah mereka bisa menyumbangkan 4 medali emas dan 1 perunggu. Amin. Dan juga ada Muay juga mereka dapat menyumbangkan 1 medali perak dan perunggu pada saat Porprov kemarin. Mungkin itu dari cabang olahraga lainnya. Medali untuk kabupaten. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menjelaskan awal mula kenapa jadi tertarik ikut judo. Sebelumnya kan saya mengikuti pendidikan di Sepoluan. Dari sana itu mulai ketertarikan terhadap bela diri, khususnya judo. Setelah sudah lulus dan dinas di Kabupaten Balangan, itu mencari kegiatan olahraga kayak gitu kan, mencari terus. Alhamdulillah ketemu sama beliau, Pak ini Komandan Pak Jimmy. Terus kata beliau mau mengikutkan kami para polwan-polwan untuk mengikuti kegiatan judo atau kegiatan di luar dinas kayak gitu. Walaupun kegiatan dinas di sini ya lumayan sibuk, tapi dengan waktu yang sudah ditentukan dan kerjasama antara tempat latihan dan kami juga, akhirnya kami bisa ikut latihan. Dari Porprov kemarin, walaupun kami khususnya kami berdua mengikuti latihan cuma 1 bulan, alhamdulillah akhirnya mendapatkan medali juga dari kerja keras dan kerjasama kayak gitu. Kalau kendala latihan, fasilitas sih, terus waktu terbatas kalau kami yang sudah bekerja. Kalau motivasi dari teman-teman itu pasti ada. Terus tapi kalau tantangan sendiri untuk di lapangan, karena ini pertama kali, itu pasti ada kayak ragu ini bisa atau enggak gitu. Tapi karena rekan-rekan kayak pelatih-pelatih juga mendukung, ini kesempatan tidak datang untuk 2 kali seperti itu. Jadi walaupun pas lomba kemarin itu bahu juga cedera, juga rekan-rekan banyak yang cedera, tapi karena dukungan dari kesehatan dari tim-tim yang lain juga bagus, akhirnya kami berusaha kita pulang harus membawa medali seperti itu. Nurma, gimana meraih medali perak atlet? Ya, atlet, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Komandan, terima kasih Mbak. Sama seperti Mbaknya, saya juga kenal judo waktu saya pendidikan di sekolahan.
Terus kemarin jujur saja pas saya di Spolwan saya remed judo. Ya remed judo. Terus pas waktu keluar saya bertekad sama diri saya sendiri, saya ingin latihan judo. Terus kemarin kata mbaknya ada kalau mau ikut judo, katanya ada, kami kemarin sempat latihan katanya tapi berhenti karena mungkin banyak kegiatan lain juga. Jadi kata mbaknya kalau mau ikut judo ya udah kita bareng-bareng latihan. Dengan seiringnya berjalannya waktu, kemarin beliau juga komandan juga ngasih informasi katanya ada pertandingan porpop yang diadakan 4 tahun sekali, dan kalau mau ikut kita latihan 1 bulan. Di situ tantangan juga bagi saya, dan bagaimana saya bisa ikut latihan judo dalam 1 bulan, dan ini pertandingan yang luar biasa, porpop 4 tahun sekali. Ya udah saya ikut latihan tiap sore latihan, dan kemarin November tanggal 9 tanggal 10 saya ke kandangan latihan, dan juga kemarin sempat cedera juga kaki saya. Jadi karena juga dukungan dan semangat dari rekan-rekan yang lain, dukungan dari orang tua juga, saya tetap semangat latihan, dan akhirnya tanpa basa-basi ya alhamdulillah mendapatkan medali perak. Bonus. Double nih. Perak dapat, perunggu dapat, double nih. Perak dapat, perunggu dapat. Harapannya buat bonus biasa gimana? Cepet dikasih atau Pengen minggu depan atau besok. pengennya ditambahkan atau maunya kan kalau Lanjut lagi. kalau misalnya dikasih bonus Ada apa lain. nanti bonusnya? Buat karir. Ya buat ditabung Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk fasilitas terutama di cabur judo, fasilitas yang kami perolehkan sangat minim. Untuk kelas di bagian kesehatan itu sangat-sangat minim lah, dalam artian rumah sangat sederhana berbentuk rumah kayu, karena dari anggaran tersebut anggaran dari KONI juga minim, sedangkan untuk atlet kita, para pendukung baik itu ofisial, kita semuanya di situ ada 12 orang. Rumah tersebut ya semampunya lah kita buat nyaman di sana. Selain dari fasilitas rumah, yang lebih banyak itu untuk kesehatan yang masuk ke sana, sering-sering kontrol ke caburnya judo. Kalaupun yang lainnya, kita sangat-sangat berterima kasih kepada pimpinan. Selain daripada dukungan semangat, pimpinan juga terutama Pak Kapolres kita, Pak Jainal Arifin, berikan izin rekomendasi kepada para atlet, baik itu judo, sambo, gulat, angkat besi, muay thai, voli, basket, semuanya disupport beliau. Makanya atlet-atlet kita ini semuanya semangat, walaupun fasilitas dan pendukung sarana prasarana yang lainnya itu sangat minim. Akibat dari support semangat beliau, para atlet dapat meraih prestasi yang sangat tinggi dan memuaskan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengar juga dari Sambo bagaimana pengalaman mereka sebagai atlet Sambo pada pertandingan di Porprov. Kita dengarkan dari saudara Maman yang mendapatkan medali perunggu. Ya, Man. Terima kasih, mohon izin Komandan Senior. Dari dulu sebenarnya saya dari sekolah belum ada prestasi-prestasi apapun. Dari sekolah, jadi sekolah saya tuh di pelosok. Jadi sekolah saya di pelosok, kemudian di tempat saya tersebut tidak ada seperti prestasi-prestasi untuk dari sekolah untuk ke tingkat provinsi, nasional tidak ada. Jadi setelah lulus polisi pun ya saya dari dulu berpikir gimana caranya saya ini harus ada prestasi.
meskipun pada saat saya sekolah tidak ada, ya minimal pada saat sudah jadi polisi lah. Karena saya juga hobi bela diri. Jadi karena tugas saya juga sebagai pelindung, pengayom, ya minimal saya harus bisa bela diri. Dan kemudian senior saya mengajak saya, gimana kalau kita ikut atau latihan bersama bela diri sambo, karena di Balangan ini baru pertama kali ada bela diri sambo. Kemudian saya coba, saya siap ikut latihan. Kemudian karena fasilitas belum memadai, jadi kita latihan di rumput, bantingan di rumput, sakit ya sakit, ya tangan keseleo, ya itu wajar. Ya setiap latihan pasti ada resikonya. Ya tetapi karena semangat dari senior pimpinan, kemudian dari dukungan keluarga juga terutama memberikan semangat. Jadi setiap latihan selalu semangat lah, dibatkan tuh meskipun ya badan sedikit agak capek, sakit-sakit, ya kadang keseleo, ya demi mencapai prestasi atau meraih suatu medali ke depannya nanti, ya mau nggak mau wajib harus latihan yang keras. Kemudian setelah itu ada perprov di kandangan, ya jadi kami latihan yang rutin. Jadi alhamdulillah dapat dukungan dari pimpinan juga, sehingga latihannya bisa maksimal ya, meskipun waktunya agak mepet sih, tapi karena semangat kami untuk latihan, pengen memberi warna untuk Polres Balangan, khususnya juga Kabupaten Balangan, jadi kami semangat untuk latihan. Dan alhamdulillah saya dapat meraih medali perunggu di kejuaraan sambo di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Terima kasih. Jadi kenapa saya memilih bela diri sambo? Karena saya lihat bela diri sambo ini bela dirinya ada bantingan, gabungan dari judo sama gulat. Memang sebenarnya saya juga senang bela diri judo sama gulat. Jadi pada saat itu senior mengajak saya ikut sambo pada saat itu. Jadi karena saya hobi, ya saya ikut, ya meskipun sedikit melelahkan lah, lelah capek sedikit, tapi cedera juga pernah ya. Tapi ya karena semangat, setiap ada latihan kita latihan ya. Waktu ya seperti itulah, sedikit melelahkan ya, tapi dinikmati saja, yang penting tetap semangat. Karena ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Siap, terima kasih. Jadi mungkin terima kasih, kami sudah dari olahraga sambo, judo tadi, dari atlet dan pelatih dan pengurus, kami sudah memberikan tanggapan kami dan keluh kesah kami, kesan kami dan harapan kami. Dan tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan yang kami alami selama kami mau mengikuti Porprov di kandangan. Namun kami tidak lemah dan kami tidak putus asa, dan kami tetap berjuang memberikan yang terbaik, sehingga Kabupaten Balangan tidak kembali sebagai juru kunci, di mana pada Porprov di Tanjung kemarin Kabupaten Balangan menjadi juru kunci peringkat 13, dan saat ini kita berada di peringkat 9. Dan dari 18 medali emas, 11 medali emas kami persembahkan dari Polres Balangan. Dan saya sendiri pada saat saya mengikuti Porprov, di mana saya juga mendapatkan medali emas, saya di bidang judo memang sudah lama, di mana saya menekuni olahraga judo setelah saya juga tamat polisi, dan saya tekuni sampai saat ini. Dan besar harapan saya bahwa olahraga ini sangat bagus dibesarkan di Kabupaten Balangan, karena di kabupaten-kabupaten lain judo sudah semakin maju, sehingga
diharapkan juga judo bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah di Kabupaten Balangan. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Balangan, Wakapolres Balangan, dan pejabat utama Polres Balangan atas supportnya kepada kami personil Polres Balangan yang ikut dalam olahraga Porprov, sehingga kami diberikan izin dan keleluasaan untuk dapat berlatih selama kami mengikuti Porprov tersebut. Dan pesan-pesan kami juga rencana Bupati Kabupaten Balangan yang ingin menjadi tuan rumah Porprov, kami sangat mendukung apabila Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah, tapi sangat penting dan sangat besar harapan kami agar fasilitas kita yang sangat minim dapat segera dilengkapin, dan kami tentunya sangat mengharapkan apa yang kami keluhkan dan kendala-kendala yang kami hadapi di tahun-tahun depan dapat segera bisa diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Ya, kalau dan itu bisa kita manfaatkan nantinya untuk ke depan setelah kejuaraan. Nah, kalau kita kan dari Sambo kan ibaratnya optimis saja nih. Memang bisa kita melaksanakan karena kan kita melihat sendiri kan, kita pembangunan kayak venue, lapangan tembak itu sudah membangun, mini soccer, lintasan lari, semuanya kan sudah mulai dibangun nih. Mungkin untuk menuju ke sana pun kita masih bisa, karena kan ada tenggang waktu beberapa tahun itu ada kemungkinan untuk membangun venue-venue yang lain. Nah, contoh kemarin Ji, waktu dari kandangan, kan ditantang kita, ditantang bahasanya nih kami kan sama pihak provinsi. Balangan katanya itu. Tahun depan adakan event judo di Balangan. Begitu bingung. Pak, gimana mau adakan, kita kan fasilitas nggak ada. Artinya bukan minim nih, nggak ada gitu di sini. Kalau bisa, jangan apa-apa, siapkan aja apa gitu. Nanti kalau masalah matras atau apa kami drop dari Banjarmasin katanya gitu. Dipinjami gitu. Tapi waktu itu betulan pas Batola yang mau Batola dulu Pak katanya gitu kan. Ya hanya Batola yang ngadakan tahun depan. Kalau nggak salah event itu namanya Kapolda Cup ya, Kapolres Cup ya. Kapolres Batola Cup lah. Ya mungkin setelah Batola ini kalau memang kita udah siap Balangan, tidak untuk kemungkinan kita yang ajukan nanti ke provinsi. Artinya kan daerah lain ngumpul semua di sini. Dan itu mungkin salah satu contoh apa istilahnya itu apa ya? Sebelum event Porprov tadi itu yang kecil dulu lah, artinya kita adakan misalnya kompetisi ke judo, tapi yang dia mengadakan Balangan gitu. Dan harapan kedepannya itu mudah-mudahan dengan adanya kejuda itu dalam hal kecil satu cabur aja dulu mengadakan di sini, tidak untuk kemungkinan yang lain-lain bisa ngikut ke Balangan gitu. Rumah gimana kira-kira rumah? Apa mungkin Balangan jadi rumah izin menjawab Komandan, menurut Ulun kalau misalnya di Balangan mengadakan Porprov itu mungkin saja, tapi ya benar kata beliau tadi harus dilengkapi terlebih dahulu. Isma gimana? Pasti dilengkapi. Iya, harus dilengkapi karena kan banyak perangannya ya kan. Sebagai orang asli sini ya, ngaku asli sini. minta venue di Halong. Harapannya sangat mendukung, dan apalagi maksudnya di sini kan belum ada maksudnya atlet-atlet judo yang selain selain dari Polres juga kan ada, cuman belum, kemungkinan masih kalau beberapa tahun lagi kemungkinan masih maksudnya banyak anak-anak sekolah, nah itu bisa kita didik, bisa maksudnya menambah atlet lagi buat judo. Sambo ada bikin ini ya? Apa? Penerimaan rekrutmen. Kalau rekrutmen masalah regenerasi, kami nanti kan rencana memang ngambilnya yang masih anak-anak sekolah. Cuma kalau di cabur kami itu ada batasan usia minimal. Minimal 14 tahun. Jadi kita nyari paling enggak yang kelas 3 SMP lah. Supaya kan rencananya ke depannya nih kan kita ini untuk cabur sambo untuk di Porprov sudah masuk nih. Nanti akan dimasukkan di yang Popda. Nah, masuk di Popdanya. Makanya kita nyari regenerasi yang dari anak-anak sekolah lagi. Sementara ini anak-anak sekolah yang kita rekrut itu kemarin si Putri dari SMA 1 ini sudah kelas 3.
Otomatis kan udah lulus sekolah nih tahun depan nih. Jadi udah nggak bisa lagi ikut Popda. Makanya kita regenerasi, kita ambil yang di bawahnya. Kalau di judo kita udah bikin semacam brosur gitu ya, terus bikin brosur gitu, artinya kita menerima pendaftaran untuk menjadi atlet judo. Kita apa yang penting persyaratannya itu ya kan pertama sehat, gitu kan. Dapat izin orang tua, mengikuti apa latihannya itu. Jadi yang mana harapan kami ke depannya dengan adanya regenerasi ini jangan tidak putus tengah jalan, jadi sambung menyambung terus gitu. Jangan nanti kan kayak contoh mohon maaf kayak Pak Jimmy nanti kan mungkin kemana gitu, nanti ada yang ganti lagi gitu. Jangan putus gitu lah untuk pembinaan kita di Kabupaten Balangan ini. Dari KONI sendiri ke cabur itu dukungannya selama ini ada nggak? Selama ini ada, walaupun kecil lah ya, dalam kan kecil saya bilang karena kan belum maksimal gitu ada ekonomi. Memang alhamdulillah ada, dan itu kadang kita membagikan kita bagi-bagi melalui Sekretaris Ulun juga Pak Haji Andi. Kadang latihan dari Porus kita jenguk, latihan ini kadang kita kasih support. Pengennya Pak fitness, ya oke di fitness latihannya. Artinya apa yang keperluan atlet kita dari pengurus PJSI khususnya tetap kita support gitu. Dan kita pun juga minta bantuan support dari ini apa KONI. Ya tergantung sesuai apa namanya itu. Sesuai apa yang dikasihkan KONI kita kasihkan ke atlet gitu. Kalau tadi PJSI pengennya ya dengan artinya dikasih dana yang minim itu kalau bisa ditambah lah untuk peningkatan prestasi atlet ke berikutnya gitu. Ya pengajuan itu kita ajukan untuk program 1 tahun, tapi dari pengajuan itu dari KONI nanti turunnya berapapun yang mereka minta yang kita kelola. Yang selama ini pengajuan TOR kita itu 100%, yang turun terrealisasi itu hanya sekitar di bawah 20% ke bawah. Kan minim kan ya Pak ya? Minim kan itu artinya. Minim nggak? Minim banget. Sangat minim, dan itu alhamdulillah bisa kita kelola berkat antusias dan semangat para atlet, ditambah supportan para pelatih, dukungan para pemimpin, tambah tidak lupa doa orang tua dan rekan-rekan sekalian. Dalam artian para atlet bisa latihan tuh, misalkan contoh Sambo bisa mengusul latihan selama sebelum dimulainya Porprov, bisa mundur latihan mereka. Kegiatan mereka lumayan panjang, latihannya lebih dari 1 bulan, bisa dikasih support sama Pak Kapolres untuk izin latihan. Saya cerita sedikit boleh nggak? Boleh. Ya boleh. Itu sekitar setahun yang lalu ya. Jadi waktu itu saya membawa tim, ini kita dua konteks judo ini ya ngomongnya ya, cuma masalah poli. Membawa tim poli yang kebetulan ketua umumnya itu Pak Kapolres. Nah jadi sebelum berangkat, betul saya bawa itu 40 anak nih, yang itu cewek sama cowok ikut ke Jurprov. Ya itu jangan sebelum pandangannya ada ke Jurprov dulu gitu di Banjarbaru. Jadi waktu saya mau berangkat, saya izin ke Pak Kapolres, minta izin ke beliau, artinya bawa anak ini ya beliau izinkan, silakan penting dampingi anak-anak. Pesan beliau karena itu kan orang banyak, Lopik, anak orang dibawa hati-hati gitu kan. Jadi begitu saya sampai itu naik bis nih di fasilitasi beliau, ada bis, naik bis sampai ke Banjarbaru. Jadi ceritanya itu sampai di sana ternyata bis itu nggak bisa masuk rumah nih, karena kan dalam lingkup perumahan komplek bis nggak bisa masuk. Saya telepon beliau, izin Dan, ini kok nggak bisa masuk bis, gimana Dan? Mau saya siapin mobil kata beliau. Terus saya telepon teman-teman saya ada di situ kata beliau. Nggak usah Dan, gitu kan ada aja mobil itu, ada beberapa buah mobil kecil waktu itu. Artinya yang membawa dari penginapan itu ke tempat tanding kita 5 kilo lah. Anak-anak kasihan kalau masuk jalan kaki apa gitu, pasti bawa di bawa naik mobil apa gitu.
sampai saya cerita tuh sampai malam itu sampai jam setengah 12 saya masih telepon sama beliau. Artinya tuh kalau memang perlu mobil kata beliau ya saya siapin mobil gitu. Jadi dengan melalui teman saya enggak tahu saya bilang nggak usah enggak taunya pagi-pagi datang mobil. Dia bilang ini Pak Jainal ngasih ini kuncinya Pak, ini mobilnya katanya gitu buat anak-anak di sini. Saya kaget, saya bilang segininya apa gitu kan. Saya yang gak enak jadinya gitu. Jadi dengan adanya ya semacam kejadian kayak gitu saya nih, wah kayak gini berarti beliau nih tanggung jawab sekali gitu kan. Walaupun misalnya kan beliau nggak ikut ke sana gitu, nah cuma walaupun jauh di Balangan tetap memantau dan saya tetap laporan sama beliau. Kalau tiap hari itu gini, anak-anak sudah sehat ini apa dari berangkat sampai pulang gitu. Tetap hubungin sama beliau tuh, berarti gini soal pimpinan nih, tanggung jawab sekali beliau artinya. Kalau nggak selesai, udah berangkat pulang, setelah pulang, masing-masing udah pulang ke rumah masing-masing, baru tenang beliau gitu. Artinya itu tanggung jawab sekali gitu ya. Dengan walaupun beliau jauh, tetap mantau aja. Ada sosok gitu ya. Ada sosok ya. Ya, ada sosok Kapolres sangat support sekali. Apalagi kita di judo memang tidak ada sama sekali juga minim sekali anggaran. Tadi kan Bapak Sekretaris Judo bilang kita mengajukan anggaran 100% yang direalisasikan 20%. Dengan 20% itu kita coba sehingga kita bisa meraih medali. Kalau tidak bantuan dari Kapolres Balangan mungkin prestasi itu tidak mungkin juga bisa kita raih sampai saat ini. Oke. Sekian dari kami Polres Balangan. Dalam hal ini kami mewakili cabang olahraga judo, sambo, muay thai dan gulat. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Balangan dan juga khususnya masukan-masukan yang kami sampaikan ini bisa pemerintah Kabupaten Balangan wujudkan sehingga harapan untuk meningkatkan prestasi anak-anak generasi muda Kabupaten Balangan dapat terwujud. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salah dan hilap kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Salam presisi.